Kembali lagi di channel Metus. Halo rekan sejawat dan calon dokter di sini. Kita akan belajar terkait panduan OSCE, yaitu interpretasi hasil pemeriksaan darah rutin. Ini penting banget ya untuk kita ketahui. Jadi untuk pemeriksaan darah rutin merupakan pemeriksaan laboratorium yang paling sering kita nanti minta, entah di IGD, di laboratorium atau puskesmas. Jadi anggap saja ini sebagai peta awal kita untuk melihat kondisi pasien. Di mana dengan pemeriksaan darah rutin itu akan memberikan kita gambaran cepat tentang 3 komponen seluler utama di dalam darah, yaitu adalah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, pemeriksaan ini sangat fundamental untuk screening seperti anemia, mendeteksi infeksi, mengevaluasi gangguan pendarahan, hingga mencurigai adanya keganasan. Nah, mari kita bedah 4 parameter yang menjadi pilar dalam interpretasi pemeriksaan darah rutin. Nah, yang pertama kita akan lihat Hb atau hemoglobin, di mana fungsinya itu merupakan protein di dalam sel darah merah yang berperan bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, interpretasinya kalau misalnya Hb-nya rendah, ini menandakan kurangnya kapasitas darah dalam membawa oksigen. Umumnya gejala pasien itu bisa lemas, letih, lesu, pusing, dan tampak pucat. Sedangkan kalau misalnya Hb-nya tinggi, kita sebutnya polisitemia, di mana darah menjadi lebih kental, biasanya bisa disebabkan karena dehidrasi, kebiasaan merokok, atau kelainan sumsum tulang. Nah, selanjutnya hematokrit atau HCT, fungsinya itu merupakan persentase dari volume sel darah merah dibandingkan total volume darahnya. Nah, biasanya interpretasinya kalau misalnya normal, itu hematokrit itu sekitar 3 kalinya nilai Hb. Jika hematokrit kelihatannya meningkat drastis tanpa diimbangi kenaikan Hb, ini menandakan adanya hemokonsentrasi ya, atau kebocoran plasma. Ini merupakan sebuah tanda kunci pada demam berdarah dengue atau DBD. Nah, selanjutnya kita bisa lihat leukosit atau sel darah putih. Nama lainnya tuh juga WBC ya. Fungsinya tuh sebagai tentara sistem imun kita untuk melawan infeksi. Jadi kalau misalnya sistem imun ya berarti interpretasinya kalau tinggi kita sebut leukositosis. Ini paling sering disebabkan karena infeksi bakteri. Penyebab lainnya juga termasuk peradangan, stres fisik, ataupun keganasan darah seperti leukemia. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau misalnya rendah, kita sebutkan leukopenia. Ini sering ditemukan pada infeksi virus seperti dengue, campak, ataupun HIV ya. Atau bisa juga penekanan sumsum tulang oleh obat dan penyakit autoimun. Dan untuk yang terakhir itu adalah trombosit atau platelet. Jadi fungsinya itu merupakan fragmen sel yang berperan penting untuk menghentikan pendarahan atau hemostasis awal. Jadi interpretasinya kalau misalnya rendah kita sebutnya trombositopenia. Ini meningkatkan resiko pendarahan ya pada pasien ya. Jadi kalau trombosit itu turun, resiko pendarahan jadi meningkat. Sedangkan kalau di Indonesia, penyebab tersering itu pada pasien demam karena infeksi dengue ya. Sedangkan kalau misalnya trombosit tinggi, kita sebutnya trombositosis. Ini meningkatkan resiko penyumbatan darah atau trombosis. Biasanya ini bersifat reaktif karenanya ada infeksi ataupun peradangan pada pasien. Nah, kita coba analisis polanya ya. Jadi pasien demam dengan Hb normal, namun hematokritnya meningkat. Ini merupakan tanda tadi bahaya hemokonsentrasi. Jadi ditemani juga dengan leukopenia dan trombositopenia. Jadi kombinasi trio ini sangat khas untuk infeksi dengue. Kita harus memonitor nih ketat pasien untuk tanda-tanda shock ya. Kalau misalnya ke arah demam berdarah tadi ya. Ataupun kita juga lihat tadi adanya pendarahan. Jadi ingat 3 pola pikir cepat. Itu yang pertama Hb dan hematokrit ya. Pertama kita evaluasi anemia, kedua kita bandingkan keduanya. Jika HCT lebih, hematokrit lebih 3 kali lipat daripada Hb, ya kita curiga hemokonsentrasi. Nah, kalau leukosit secara umum itu leukositosis ya, pikirkan bakteri. Leukopenia itu kita pikirkan virus. Sedangkan kalau misalnya trombositopenia plus demam di daerah tropis seperti Indonesia, selalu pikirkan ke arah dengue sebagai diagnosis banding utamanya. Oke brosis, jangan lupa like, subscribe channel Metus jika dirasa pembelajaran hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video panduan OSCE berikutnya, dan prepare dokter.